Damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang Opa kasihi. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Topik kita hari ini adalah mulai kapan seluruh umat manusia, Kristen dan non-Kristen menjadi selamat. Sebelumnya Opa sampaikan beberapa info tentang Opa dan channel kita Sharing Tulus Kekristenan ini, agar Bapak Ibu sekalian tahu betul bahwa you are spending your valuable time on something that is the most precious and fundamental aspect of true Christianity. Bahwa Anda sedang menggunakan waktu Anda yang sangat berharga untuk pengetahuan dasar kekristenan yang benar, yang sangat mahal dan berharga, yang Opa sharingkan dengan tulus. Opa adalah orang awam yang memperoleh kasih karunia khusus untuk memberitakan Injil di media sosial. Sebab sewaktu Opa mendengar suara Tuhan Yesus di dalam mimpi pada tahun 2018, Bagio ganti. Artinya, Bagio ganti gembalamu yang menggembalakan selama 37 tahun di sebuah gereja Pantekosta atau Pentakosta. Sepertinya saat itu Opa berada di tengah-tengah orang banyak, sedang khotbah di tengah-tengah orang banyak. Namun tidak nampak orang-orang banyak itu. Itu tahun 2018. Opa baru mengerti tadi, hari ini 2025 Januari 15 Januari 2025 saat mengetik naskah ini bahwa maksudnya orang banyak itu yang tidak kelihatan adalah di medsos, di YouTube ini. Para viewer bisa melihat Opa yang sedang bicara, yang sedang khotbah dan mendengar Opa. Tapi Opa nggak bisa melihat Anda kan? Itu maksudnya. Maka dari itu mimpinya di tahun 2018 sampai 2025. Berarti berapa tahun ya? 7 tahun. Belum ya? 6,5 tahun. Saya khotbah di depan orang yang banyak tapi tidak kelihatan. Dan baru terbuka tadi. Oh ini toh maksudnya. Ya. Ya. Itulah Allah kita. Ajaib beliau. Pikiran beliau tidak terselami kecuali beliau membuka pikiran kita. Aneh-aneh Tuhan. Khotbah Bagio ganti di muka orang banyak. Tapi orang banyaknya nggak kelihatan. Nah, kita mulai topik kita. Seluruh umat manusia, Kristen dan non-Kristen selamat. Mulai kapan? Dikutip sesuai dengan Alkitab. Roma 5:19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang tidak taat, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Roma 5:18. Opa baca yang 19 dulu, baru 18. Memang ternyata 19 menjelaskan 18. Roma 5:18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran. Mari kita kutip dengan bimbingan Roh Kudus. Ini Opa sudah kutipkan, sudah berdoa dulu. Bagaimana ini supaya menjelaskan? Ini kan ruwet kalau dibaca satu kali. Saya nggak yakin, Opa nggak yakin orang bisa ngerti. Mbak ini baca berpuluh tahun. Gabungan surat Roma pasal 5 ayat 19 dan ayat 18. Ini digabung. Mari kita cocokkanlah dengan Alkitab kita. Buka Alkitab kita. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang Adam,
yang melanggar larangan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu telah diperhitungkan sebagai satu pelanggaran. Satu ketidaktaatan diperhitungkan sebagai satu pelanggaran. Tidak taat, pelanggaran. Maka semua orang menjadi orang berdosa. Semua orang. Dan beroleh penghukuman. Berstatus si terhukum. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, O-nya besar, Yesus Kristus, wafat di kayu salib, ketaatan. Karena ada pergumulan. Di Taman Getsemani, bergumul. Kalau bisa, jangan saya disalib. Tapi bukan kehendakmu yang jadi, melainkan kehendak Dikola yang jadi. Itu pergumulan. Taat. Itu di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah taat. Bahkan taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Untuk kepentingan orang lain. Beliau tidak bersalah. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus, wafat di kayu salib bagi kepentingan umat manusia, yaitu ketaatan yang diperhitungkan sebagai satu perbuatan kebenaran. Ketaatan diperhitungkan sebagai satu perbuatan kebenaran. Ketidaktaatan diperhitungkan sebagai satu pelanggaran. Cocok dong. Ketidaktaatan diperhitungkan sebagai suatu pelanggaran. Ketaatan diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Maka semua orang beroleh pembenaran. Tidak ada satu orang pun yang taat seperti ini Pak Yesus yang tidak berdosa ini. Tidak pernah. Tidak ada. Ini ketaatan yang maksimal ya. Allah yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai suatu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itu ketaatan yang tidak ada taranya. Taat mati untuk orang berdosa. Satu perbuatan kebenaran, satu ketaatan yang satu perbuatan kebenaran. Semua orang beroleh pembenaran. Opa baca 2 kali saja. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang Adam tidak taat, yang melanggar larangan tidak taat, melanggar larangan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, yang telah diperhitungkan sebagai melakukan satu pelanggaran, tidak taat, pelanggaran. Maka semua orang menjadi orang berdosa dan beroleh penghukuman. Semua orang. Apakah Anda orang berdosa? Iya. Kalau orang jujur akan menjawab begitu. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus. Ketaatan satu orang, Yesus Kristus, wafat di kayu salib bagi kepentingan umat manusia, yaitu ketaatan yang diperhitungkan sebagai satu perbuatan kebenaran. Taat benar, tidak taat pelanggaran, taat kebenaran. Maka semua orang beroleh pembenaran, pasif. Orang dibenarkan. Tidak bisa membenarkan diri. Orang tidak bisa membenarkan diri. Orang berdosa tidak bisa membenarkan diri dengan apa saja. Baik dengan ibadah, dengan perbuatan baik, tidak bisa membenarkan dirinya, atau dengan bertobat sekalipun. Dan memang menurut Opa harus dibaca berulang kali supaya meresap ke dalam benak kita dan menjadi milik kita bersama. Baik orang Kristen dan juga orang non-Kristen. Karena Adam dan Yesus Kristus telah mewakili seluruh umat manusia. Ini Pak Dr. Alfred S. Lasoru yang menjelaskan. Mewakili. Jadi kalau
Indonesia melawan Korea Selatan, main sepak bola, yang main 11 dengan 11. Kita mengirim 11 orang saja mewakili 200 juta rakyat Indonesia. Kalau 11 orang ini menang, Indonesia menang, seluruh 200 juta ikut menang. Mau bersorak. Kalau kalah ya semua kalah. Itu namanya perwakilan. Bagus sekali ilustrasinya. Adam mewakili seluruh umat manusia tidak taat. Seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa dan beroleh penghukuman. Yesus Kristus mewakili seluruh umat manusia taat sampai mati. Maka umat manusia beroleh pembenaran. Benar. Kapan? Jadi ketika Yesus Kristus yang menampil sebagai Pak Yesus yang tidak berdosa ini wafat menyerahkan nyawa. Jadi ini patung bukan untuk disembah ya, Bapak Ibu sekalian. Patung ini hanya untuk ya ilustrasi lah, penampilan lah. Penampilan, sebagai penampilan, membayangkan imajinasi, bukan untuk disembah. Ini patung, kan larangannya begini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit. Nah, ini menyerupai Tuhan Yesus, Pak Yesus di atas kayu salib. Tapi kan bukan bagiku. Saya beli ini bukan bagiku, buat bagi para viewer. Bagi para viewer, bagi tamu yang datang, ini begini. Beliau menggantikan menjalani hukuman kita. Jadi ketika Yesus Kristus yang menampil sebagai Pak Yesus yang tidak berdosa ini wafat menyerahkan nyawa di kayu salib pada tahun 33 Masehi. Opa, Mbah selalu ungkapkan saatnya kapan? Tahun 33 Masehi. More or less, lebih kurang. Pada waktu itu katanya belum ada penanggalan, belum ada percetakan. Ya oke lah, tapi tidak akan lewat ratusan tahun aja tidak. Wafat menyerahkan nyawa di atas kayu salib pada tahun 33 Masehi. Di mana? Di Israel. Jadi ini Yesus Kristus wafat di atas kayu salib bukan agama. Kita tidak sedang membicarakan sebuah agama yang disebut agama Kristen, melainkan kita membicarakan sebuah peristiwa yang ajaib. Allah menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, perawan. Di Israel terjadi. Waktu besar, dewasa, tahun 33, itu tahun 33, beliau disalibkan. Taat. Nggak mau, tapi taat. Kalau bisa, lalulah cawan ini daripadaku. Itu ditambah di Getsemani. Tapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak dikau. Taat. Jadi kita menaati segala sesuatu perintah-perintah Tuhan Yesus di Matius 5:20 sampai 48. Kasihlah musuhmu, ditampar kiri, kasih yang kanan, ngalah saja. Taat kita. Dituntut taat sama seperti beliau. Itu diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Nah, cukup sampai di situ saja, Opa. Nggak mau lari kemana-mana. Jadi ketika Yesus Kristus yang menampil sebagai Pak Yesus yang tidak berdosa ini wafat menyerahkan nyawa di kayu salib pada tahun 33 Masehi, letaknya juga ada di Israel, itu tempatnya Mr. Netanyahu yang merintahkan tentaranya dor. Itu bukan perang, itu pembunuhan. Kasih manusia menjadi dingin menjelang kedatangan anak manusia. Kasih manusia menjadi dingin. Dengan berseru, beliau, sudah genap, atau sudah selesai. Sudah selesai ku genapi. Tuntutannya hukum Taurat. Hukumannya untuk manusia. Maka semua orang telah beroleh pembenaran. Semua orang yang merasa orang lah ikut kena itunya. Ketentuan ini, Allah yang menentukan ini.
Semua sudah kubenarkan. Tahun 33. Pembenaran itu datang dari kayu salibnya. Ini Pak Yesus ini yang di dalamnya adalah Tuhan Yesus. Memang binatur, dua kodratnya. Di luar orang, di dalamnya Allah. Menampil sebagai manusia 33 tahun saja. Pembenaran baik orang Kristen maupun non-Kristen. Semua orang telah dibenarkan oleh Allah. Ya, yang membenarkan tentu saja hakim. Hakim siapa? Yesus Kristus. Nanti akan datang kembali sebagai hakim yang menghakimi. Dulu sebagai hakim yang ini membenarkan, taat. Ini sebagai anak Allah ya. Taat. Ya, bukan kehendakku yang jadi, kehendak Dikola yang jadi. Salibkan. Walaupun punya power bisa panggil 12 legion tentara malaikat, tapi tidak mau. Supaya ini bisa jadi. Karena apa? Inilah kasih Allah untuk meluputkan semua manusia dari hukuman akibat dosa-dosanya. Tentu saja pembenaran ini hanya berlaku bagi orang yang mau dibenarkan. Agama apa saja. Agama apa saja dia. Kalau mau dibenarkan oleh peristiwa ini, selamat. Menjadi orang benar. Karena sesungguhnya semua sudah dibenarkan, kan cuma nggak tahu. Orang Kristen pun jarang yang tahu bahwa semua orang sudah dibenarkan. Cuma kita tinggal memberitakan. Itulah disebut beritakanlah Injil. Apa itu? Ya kemarin itu digantikan. Hukumannya digantikan. Itu Injil. Apakah Anda orang berdosa? Iya. Orang berdosa harus masuk neraka? Iya. Kalau ada orang yang menggantikan, mau nggak? Ya, kemarin Mbak Opa sudah dapat satu orang. Saya mau. Orang Tionghoa. Orang agama lain, saya mau digantikan. Jadi kita tidak memberitakan agama, memberitakan satu peristiwa. Sekarang ini terjadi waktu beliau wafat di atas kayu salib, terjadi pembenaran. Anda orang berdosa? Iya, orang berdosa. Orang berdosa mau dibenarkan. Siapa yang mau membenarkan saya? Itu baru kita masuk dalam penginjilannya. Ketika Yesus Kristus taat sampai mati, kita dibenarkan. Anda dibenarkan. Apakah Anda mau? Asal orangnya mau. Kalau mau dibenarkan, ya menjadi orang benar. Kalau nggak mau, ya tetap berdosa. Nanti ya dihukum ya masuk neraka. Nantinya itu kapan? Mungkin sebentar lagi. Habis membaca atau mendengar khotbah ini, kemudian ya Anda tahu nasibnya orang. Adiknya Opa tanggal 8, des, sedang naik mobil, stroke sebelah kiri. Nabrak pohon, blak mobilnya, sedang setir mobil. Tanggal 24 meninggal. Persis malam Natal. Jadi kita tidak tahu. Jangan bilang gampang sebentar. Tidak bisa. Tidak boleh bilang gitu. Yang tua mati dulu. Oh, tidak. Itu anak-anak kecil main mandi-mandi, hujan-hujan, mandi-mandi, jeblos masuk di selokan. Terus hanya tembus di sana tepi laut. Jadi mayat. Tentu saja pembenaran ini hanya berlaku bagi orang yang mau. Kalau Anda mau dibenarkan oleh ketaatan beliau, Anda menjadi orang benar. Maukah Anda? Maulah. Orang yang mau dibenarkan akan menjadi orang tidak berdosa, bukan orang berdosa. Anda orang berdosa? Ternyata Allah telah membenarkan Anda. Itu Injilnya. Ini saja. Hanya beberapa detik pengertian ini disampaikan. Asal kita mengerti lebih dulu. Anda dilayakkan menghampiri Allah yang Maha Suci. Boleh. Sebab orang yang berstatus orang berdosa tidak layak menghampiri Allah yang Maha Suci. Nah, coba aja ada orang ODGJ. Saudara kita yang ODGJ. Itu saudara kita, tapi sakit. Bukan sakit badannya, badannya kekar. Jiwanya yang sakit. Hei, Opa! Mau peluk? Tidak mau.
Opa tidak mau dipeluk. Walaupun Opa mengasihi, tapi Opa tidak mau dipeluk, tidak mau. Ya, itu ilustrasinya. Allah tidak mau dihampiri oleh orang berdosa. Tidak layak orang berdosa. Maka dari itu Allah sendiri yang berkarya, berinisiatif, mengutus. Jadi Yesus itu kan utusan Allah. Ya, sekarang ini berita ini diutus untuk taat sampai mati, supaya semua orang dibenarkan. Yesus Kristus disuruh menggantikan hukuman. Matius 5:17, Yohanes 3:17, Matius 5:17, Yohanes 3:17, Roma 8 ayat 3. ChatGPT, Opa coba tes ChatGPT, nggak bisa. Dia bilang Matius 5:17 itu menggenapi nubuatan. Dia bilang itulah perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Opa tanya, kalau itu yang disebut menggenapi Roma 8 ayat 4, itu bagaimana? ChatGPT, bagaimana? Matius 5:17 menggenapi hukum Taurat. Tapi di Roma 8 ayat 4 disebut supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Bukankah itu masalah pidana? Keluar tulisannya merah. Rupanya ada kesalahan. Gak bisa jawab ChatGPT. Kalah sama Opa. Opa sampai sekarang belum mendapat satu telepon atau SMS atau WA atau komen di dalam kolom komentar yang menyatakan Opa salah. Opa nggak nantang-nantang mau berkelahi, mau berdebat, tidak. Kalau salah, bilang salah. Itu salah. Dasarnya ini. Nah, ini Opa diundang, atau ya Opa mau bergabung satu gereja. Maksudnya supaya Opa nggak bersalah di Ibrani 10:25, yaitu janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saya mau. Teologinya beda. Ya nggak apa-apa, nanti kita samakan. Cari di mana salahnya, kan begitu. Sekarang inilah waktunya Bapak Ibu sekalian menyatakan, saya mau dibenarkan oleh Yesus Kristus yang taat sampai mati di kayu salib. Kita dibenarkan oleh ketaatan beliau. Ketidaktaatan kita dibenarkan oleh ketaatan beliau. Bukan agama, supaya saya menjadi orang benar. Dibenarkan menjadi orang benar. Kata di adalah pasif, bentuk pasif. Kita tidak bisa membenarkan diri kita dengan berbuat baik, dengan berbuat amal, dengan berbuat ibadah, dengan bertobat sampai mati. Saya tidak akan berbuat lagi. Tidak akan membatalkan kesalahan kita. Tidak bisa membatalkan ketidakbenaran kita. Ketaatan beliau yang maksimal ini, itu yang membenarkan kita. Kita semua dibenarkan. Kita cuma bilang, saya mau. Saya mau dibenarkan oleh Yesus Kristus yang taat sampai mati di kayu salib. Supaya saya menjadi orang benar. Saya dilayakkan menghampiri Allah yang Maha Suci. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu saja. Sekarang saatnya. Jangan tunda. Mungkin sebentar lagi tidak ada kesempatan. Mungkin ada saja seperti adikku pulang gereja, nabrak pohon. Nabrak yang listrik, kemudian nabrak pohon. Stroke kiri, tidak bisa jalan. Tanggal 24, wafat, meninggal. Sesak nafas, meninggal. Sampai di sini dulu, Opa mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani, serta ekonomi yang berkecukupan bagi para viewer, beserta dengan keluarganya, di mana-mana Anda berada, selalu berada di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika ingin mendapat kiriman khotbah pengajaran fondasi iman yang sesuai dengan Alkitab, silakan tekan subscribe
Jika ingin memberitahu teman-teman atau keluarga, silakan share atau bagikan video ini kepada mereka. Sempatkanlah menulis komentar atau kirim WA ke HP-nya Mbah, Opa 085298981948. Koreksi atau apresiasilah. Opa Bagio bahagia. Terima kasih sebelumnya. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali besok atau lusa dengan pengajaran yang lain. Salam sejahtera. Shalom.